Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara lengkap tentang kata baku dan tidak baku serta dampak penggunaan bahasa tidak baku dalam situasi formal. Mari kita mulai. Kalian tahu kata baku nggak sih? Sini, aku jelasin apa itu kata baku. Bahasa baku adalah bahasa yang pemakaiannya sesuai dengan kaidah atau aturan yang berlaku secara resmi. Kaidah ini meliputi ejaan, tata bahasa, pilihan kata, dan pelafalan yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, serta Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau POEBI. Lalu ada bahasa baku yang digunakan untuk pertama, komunikasi resmi seperti surat lamaran, pidato, atau rapat. Kedua, tulisan ilmiah seperti makalah, laporan, dan karya tulis. Ketiga, situasi formal seperti sekolah, kantor, dan pemerintah. Dengan menggunakan bahasa baku, kita bisa menunjukkan sikap sopan, profesional, serta menghargai lawan bicara. Sebaliknya, bahasa tidak baku adalah bahasa yang tidak mengikuti aturan atau kaidah resmi. Bahasa ini sering dipakai dalam percakapan sehari-hari, di media sosial, atau situasi santai. Bahasa tidak baku muncul karena pengaruh daerah, kebiasaan lisan, dan penggunaan informal di lingkungan pergaulan. Yang contohnya, dalam percakapan sehari-hari, sering kita mendengar, "Aku nggak ngerti." Padahal, bentuk bakunya adalah "saya tidak mengerti." Bahasa tidak baku tidak salah dalam konteks pergaulan santai, tapi menjadi kurang tepat jika digunakan dalam konteks formal. Berikut beberapa contoh kata baku dan tidak baku yang sering kita temui. Perhatikan bahwa perbedaan antara kata baku dan tidak baku bisa terletak pada ejaan, pelafalan, atau kebiasaan pemakaian. Apotek adalah kata baku. Apotik adalah kata tidak baku. Aktivitas adalah kata baku. Aktivitas adalah kata tidak baku. Risiko adalah kata baku. Resiko adalah kata tidak baku. Mengapa kita harus menggunakan bahasa baku, terutama dalam situasi formal? Ada beberapa alasan utama. Sebagai alat komunikasi yang efektif, bahasa baku membantu pesan disampaikan dengan jelas tanpa menimbulkan salah paham. Kedua, menunjukkan sikap profesional dan sopan. Dalam dunia kerja, pendidikan atau pemerintahan, cara kita berbicara mencerminkan kepribadian dan tingkat kedisiplinan. Ketiga, menjaga wibawa dan kredibilitas. Orang berbicara atau menulis dengan bahasa baku dianggap lebih terpelajar dan meyakinkan. Lalu, apa sih dampak dari penggunaan bahasa tidak baku di situasi formal? Yang pertama, menurunkan kesan profesional. Misalnya dalam wawancara kerja seseorang berkata, "Aku pengen banget kerja di sini, soalnya kayaknya seru." Kalimat ini terlalu santai dan tidak menunjukkan kesopanan. Akan lebih baik jika dikatakan, "Saya sangat tertarik bekerja di perusahaan ini karena sesuai dengan minat saya." Kedua, menyebabkan kesalahpahaman. Bahasa tidak baku bisa membuat arti kalimat menjadi kabur, apalagi jika digunakan dalam laporan resmi atau surat penting. Ketiga, menurunkan kredibilitas tulisan. Dalam karya ilmiah atau surat dinas, penggunaan bahasa tidak baku dapat membuat tulisan terlihat tidak serius atau tidak akademis. Terakhir, mencerminkan kurangnya pemahaman bahasa. Dalam konteks pendidikan, siswa yang sering menggunakan bahasa tidak baku di tulisan formal bisa dianggap belum memahami kaidah bahasa Indonesia dengan baik. Untuk membiasakan diri menggunakan bahasa baku,
kita bisa melakukan beberapa hal berikut. Pertama, biasakan membaca KBBI yang baik. Kedua, gunakan ejaan sesuai UED. Ketiga, latih diri berbicara secara formal. Keempat, perhatikan lingkungan, gunakan bahasa sesuai konteks. Sekian penjelasan tentang kata baku dan tidak baku serta dampak penggunaan bahasa tidak baku di situasi formal. Semoga kita semua semakin peka dalam menggunakan bahasa sesuai tempat dan keadaan. Ingatlah, gunakan bahasa yang baik di waktu yang tepat dan bahasa baku tempat yang terhormat. Terima kasih sudah menyimak.